Tapi saudara hanya milih 2 soal saja yang dikerjakan. Jadi pilihlah, kerjakan 2 soal dari 3 soal yang ada. Ya, jadi 3 soal, di dalam soal nanti kerjakan 2 saja, dipilih. Ya, dipilih. Jadi jangan setengah-setengah, jangan 2,5, atau semua dikerjakan tapi nggak selesai semua. Pilih aja dari awal 2 soal. Nanti buka catatan, buka buku, silakan saja. Tapi masing-masing mengerjakan sendiri. Ya. Soal dikirim melalui WA Group, tapi nanti kita ketemu dalam Zoom. Kita ketemu dalam Zoom. Ya, gitu ya. Kita ketemu di Zoom. Ada pertanyaan untuk UTS? Silakan kalau ada. Jadwalnya Jumat ya, kalau nggak salah. Jumat. Ya. Iya Pak, Jumat. Ya. Pang. Ya, Yuni. Ya, tadi dua topik tadi. Topik pertama apa, topik kedua apa? Topik pertama adalah tegangan akibat gaya normal eksentris. Jadi tegangan akibat gaya normal dan tegangan akibat momen. Ya. Semua sudah dipelajari termasuk soal-soalnya. Ya. Yang pertama tegangan. Yang kedua adalah deformasi balok. Untuk deformasi balok itu boleh gunakan tabel ya. Sekarang dicatat di buku catatan masing-masing, tabel di print, masing-masing mencetak tabel di bawah digunakan untuk UTS. Tabel deformasi balok dicetak atau di print, kemudian digunakan untuk menyelesaikan soal-soal UTS. Dengan mencari deformasi balok, lanjutan atau Y, dengan slope atau theta. Dengan slope atau theta. Ya, begitu ya. Yuni? Ya. Saya izin bertanya. Ya, silakan Amira. Untuk ketentuan pengerjaannya di kertas apa ada nggak? Disamakan sajalah, yang penting kan nanti di scan atau di foto ya. Lebih baik memang di kertas A4 ya. Di kertas A4 atau folio bergaris boleh. Kertas A4 atau folio bergaris. Mudah mana ya? Mudah folio, Pak. Oh ya, folio bergaris saja ya. Oke. Terima kasih, Pak. Di scan atau di foto ya. Jam scanner atau apa begitu yang ada. Dan harus terbaca ya. Beberapa tugas yang lalu ada kelas lain yang tidak terbaca sama sekali. Kemudian satuan jangan lupa ya. Satuan jangan lupa. Ya. Nanti setelah UTS kita masih melanjutkan deformasi balok ya, soal-soal latihan gitu ya. UTS. Oke, ini contoh deformasi balok. Ini sudah dibahas ya. Kalau animasi video sudah dilihat lagi? Sudah ya? Pak, nanti hasil UTS-nya dikirim kemana Pak? Ke email? Ya, nanti di soal jelas nanti ya. Nanti diatur di soal. Oh iya. Ya. Oke, siap. Siapkan email atau WA. Ya. Terus diyakinkan keterima begitu. Ya. Di soal nanti jelas. Oke, jadi ini ada contoh cantilever beam, review saja. Ini dari
dari video ya, dari animasi. Kemudian sebelum berdeformasi, ini sumbu batangnya masih lurus. Ini sumbu batang. Sumbu batangnya. Misalnya sumbu batang, sumbu X misalkan. Kemudian akibat beban Q atau W kecil atau P, maka terjadi deformasi. Deformasinya ini. Deformasinya baloknya, sumbunya sekarang sudah bergeser. Jadi sumbu baloknya sekarang sudah berubah. Lurus dulu, baru terjadi deformasi lengkung ini ya. Disebut sebagai kurva elastis, curve lengkungan. Kemudian garis singgung di titik 1 itu sumbu merah. Kemudian garis singgung di titik 2 itu adalah ini. Ini adalah garis singgung di titik 2. Nah, garis singgung di sini. Garis singgung di sini. Perpotongan garis singgung akan membentuk satu sudut. Membentuk satu sudut. Ini adalah theta. Sama dengan ini, theta ya, sama. Theta. Besarnya theta ini sebenarnya adalah dy dx. dy dx. Oke. Salah satu metode yang kita gunakan nanti, theta itu dibentuk oleh garis singgung titik apa? Titik A dan titik B. Ya kan? Titik B. Di aksen ini ya. Theta itu dibentuk oleh perpotongan garis singgung di A dan di B. Maka nanti besarnya theta ini sama dengan luas bidang momen per I antara A dan B. Ingat ya. Theta dibentuk oleh perpotongan garis singgung di B dan di A. Besarnya berapa nanti hasilnya? Besarnya sama dengan bidang momen per I, luas bidang momen per I antara A sampai B. Bidang momen per I antara A dan B. Sekali lagi, besarnya sudut atau slope itu sama dengan luas bidang M per I antara A dan B. Saya ulang-ulang ya. Kemudian Y itu apa? Y itu adalah deformasi diukur di B. Jadi Y, deformasinya ini adalah besarnya simpangan dari sini sampai sini, simpangan. Dari sini sampai sini, deformasi. Yang terjadi di titik B diukur dari garis singgung di A. Ya kan, ini garis singgung di A. Ini kan garis singgung di A. Ingat garis singgung, lengkungan, kemudian ini adalah garis singgung. Ini adalah garis singgung. Nah, begitu. Garis singgungnya ini. B-nya di sini diukur. Berapa ini? Nah, berapa ini? Diukur dari garis singgung diukur di A atau di B dari garis singgung di A. Besarnya sama dengan luas M per I dikalikan jarak ke titik B. Itu adalah metode luas momen. Itu metode luas momen. Jadi yang kita gunakan adalah metode luas momen ini. Ini integrasi, Macaulay bisa luas momen, kemudian nanti luas momen dan superposisi. Luas momen dan superposisi. Jadi setelah UTS nanti kita latihan-latihan momen area dengan Castigliano. Jadi ingat untuk luas momen area method itu adalah teorema pertama, first theorem. Besarnya theta itu sama dengan luas bidang per I. Besarnya theta atau sudut itu apa sih?
sudut ini tadi. Garis singgung diukur di sini. Atau perpotongan di sini diukur. Itu sama dengan luas bidang A dari titik 1 sampai titik 2. Jadi luas bidang M per I. Ingat, slope sama dengan luas bidang A atau luas bidang M per I. Jadi harus bisa menggambarkan bidang momennya. Kemudian deformasinya, teorema yang kedua, momen area metode teorema yang kedua, besarnya momen. Luas A per I, luas E per I dikalikan X. Ya, nanti kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya nanti. Oke. Ini diketahui balok cantilever memikul beban terpusat T. Kekakuan balok EI konstan. Jadi kekakuan balok itu disebut balok prismatis. Disebut sebagai balok prismatis. Jadi kalau kita punya balok, begitu ya, balok prismatis. Jadi kalau kita punya balok, kemudian jika di setiap titik ini E-nya sama, bahannya sama, di sini E-nya juga sama. Di titik ini E-nya juga sama. Di sini juga E-nya sama. Di sini juga E-nya sama. Berarti E sama sepanjang batang. E konstan sepanjang batang. E konstan, tetap ya sama. Konstan sepanjang batang. Konstan. E-nya konstan sepanjang batang. Konstan. Kemudian I-nya juga sama. Di sini I-nya sama, I. Kemudian ini I. Penampangnya sama, ini penampang sini juga I. Artinya I-nya tetap. I-nya konstan, tetap. Ini disebut sebagai balok prismatis. Balok prismatis. Prisma. Seperti prisma kan? Prismatis atau prismatik. Oke. E-nya sama baloknya. Apakah ada yang tidak prismatis? Ada. Bagaimana balok yang tidak prismatis? Bagaimana balok yang tidak prismatis? Ini balok misalkan. Balok. Demikian. Oke. Mungkin E-nya sama ini. E-nya sama. Dari ujung ke ujung E-nya sama. Dari sini sampai sini itu E-nya sama. E konstan. E-nya sama, konstan. Bahannya sama ya. E kan fungsi dari, tetapi I-nya tidak sama. Di sini adalah I1, di sini ada I2, di sini ada I, beda-beda gitu. N. Maka ini tidak prismatis. Prismatis. Nah, begitu ya. Ini pengertian prismatik atau prismatis. Ada pertanyaan pengertian prismatis dan tidak prismatis?
Jadi kalau baloknya sama, EI-nya sama, EI konstan, itu adalah balok prismatis. EI adalah kekakuan lentur. EI adalah kekakuan lentur. Jadi metode luas momen tadi ya. Diketahui bentuk cantilever, kemudian cara menghitungnya bagaimana nanti cara menghitungnya? Ya. Cara menghitungnya yang ditanyakan apa ini? Theta dan Y. Jadi kalau saya gambarkan, yang ditanyakan theta dan Y. Jadi kalau tadinya ini garis singgung di A ini, garis singgung di A. Ada 2 titik ya, titiknya di A dan di B. Akibat beban P maka akan terjadi deformasi. Akibat beban P akan terjadi deformasi. Garisnya melengkung, kurva elasis. Oke. Ekstrimnya demikian ya. Sampai di sini. Ini adalah YB, Y titik B. Kemudian kalau kita tarik garis singgung di B, ini garis singgung di sini, maka ini adalah theta B. Theta akibat perpotongan garis singgung di B dan di A. Kemudian Y diukur di titik B terhadap garis singgung di A. Begitu kan? Ingat garis singgung. Nah, besarnya Y, theta ini sama dengan luas bidang momen per I dari A sampai B. Kalau Y, statis momen luas bidang M per I ke B, momen kan ke B. Gitu. Oke, jadi kita lihat. Jadi nomornya ini. Ya, ini ya. Oke. Oke, ini. Theta B. Theta B sama dengan ini. Kemudian momennya adalah ini, momen. Ini momennya. Momen, gambar bidang momen. Berapa momen di A? Kita gambarkan bidang momen. Harus bisa statika 1 ini. Ada cantilever, bebannya P, momen di A berapa? Minus P dikalikan L. Minus P dikalikan L. Momen di A. Berapa momen di B? Sama dengan 0. Itu menggantung, tidak ada tumpuan. Jadi momen A itu sama dengan minus. Jadi momennya sama dengan momen di A. Nanti ada bidang momen. Momen di A itu sama dengan minus P dikalikan L per EI. Ini gambar bidang momen per EI. Artinya apa? Artinya semua ordinatnya ke atasnya dibagi dengan EI. Sehingga namanya bidang momen, gambarkan normal, kemudian masing-masing ordinatnya dibagi dengan EI. Karena EI-nya konstan, bentuknya juga segitiga. Momen per EI. Berapa theta A? Theta diukur di B terhadap garis singgung di A. Besarnya itu sama dengan luas bidang per EI dari A sampai B. Coba berapa luasnya ini? Luasnya berapa? Luas segitiga biru itu.
Tingginya berapa? Min PL per EI. Ya, itu tingginya. Terus berapa luasnya? Setengah dikali L dikali min PL per EI, Pak. Ini minyak udah ikut depan ya. Oh, ini. Kalikan berapa lagi? Kali L. Ya, betul. Inilah theta B. Lihat di tabel, berapa sih ini besarnya ini? Minus PL kuadrat per 2 EI, ya kan? Nah, itu adalah slope di titik B. Slope di titik B. Slope di titik B. Ada pertanyaan? Luas bidang M per I. Jadi ini adalah bidang M per I. Ini adalah bidang M per I. Ini bidang M per I. Tadinya bidang M, tapi ordinatnya dibagi dengan I. Jadi bidang M per I. Luas antara A sampai B. Ini contohnya simpel ya, segitiga begitu. Kemudian berapa deformasi di B? Deformasi di B, defleksi di B tadi besarnya sama dengan momen luasan terhadap titik B. Luas kalikan jarak. Luasnya adalah ini, ya kan? Luasnya ini. Jadikan jarak, titik pusatnya di sini. Kemudian jaraknya kemana? Jarak ke titik B. Jaraknya ke sini. Nah, ini berapa ini? Oke. Jadi nanti besarnya JB, Y titik B sama dengan luas. Luasnya ini sudah diketahui ya, PL kuadrat per 2 EI. Itu kan luasnya sudah dihitung tadi. Dikalikan jarak ke titik B. 2 per 3L. Sehingga besarnya sama dengan minus PL kuadrat per 3EI. Itu deformasinya. Oke. Lihat tabel, sama enggak? Sama, gitu ya. Ini metode luas momen. Apa mau nanya? Kalau yang di tabel kan PL-nya pangkat 3, Pak. Oh, sorry. Iya. Pangkat 3. Yang salah ini. Ini kan pangkat 2 dikalikan pangkat 1 ya. Nah, ini salah. Jadi ini pangkat 3. Bagus, pangkat 3. Ya kan? Ini pangkat 2 kalikan pangkat 1. PL pangkat 3. Kalau ini PL pangkat 2 ya. L kalikan L gitu. L kalikan L. Betul, pangkat 3. Di statika ini gambarnya momennya boleh di atas, boleh di bawah ya. Nanti kalau plus minus yang penting tandanya. Ini momen minus. Gitu. Biasanya di atas kalau minus. Bagaimana perjanjian tanda untuk momen plus dan minus? Jadi kalau deformasinya seperti ini, jadi serat atas tertarik, serat bawah tertekan, maka ini adalah momen negatif. Tapi kalau kebalik, deformasinya seperti ini, baloknya ya, deformasi ini, itu serat atas tertekan, minus, serat bawah tertarik, ini namanya momen positif. Begitu perjanjian tandanya. Ingat di statika, ya. Oke. Nah, sekarang ini
di animasi. Ya, di animasi. Pertanyaannya, berapa deformasi di titik 2? Ini berapa ini? Nah, ini berapa? Jadi, ini berapa besarnya? Itu besar berapa? Kemudian berapa besarnya theta 2? Demikian. Ini sejajar garis sumbu di atas, sejajar ini ya, sejajar ini. Kemudian garis singgungnya di sini, garis singgung. Ah, kurang pas. Garis singgungnya di sini. Nah, garis singgungnya di sini. Sehingga ini theta. Ini bidang M-nya. Ini bidang M. Jadi tiap koordinat nanti per EI, sehingga nanti kita jadikan bidang M per EI. Berapa theta di 2? Berapa theta 2? Besarnya theta 2 ini sama dengan luas bidang MRI ini. Bisa kan menghitung luas ini? Theta 2 sama dengan luas antara bidang MRI antara 1 dan 2. Dari sini sampai sini. Oke. Berapa Y2? Y2 itu sama dengan luas bidang MRI dikalikan jarak ke titik 1. Oh, dikalikan jarak ke titik 2. Jadi, kita bagi-bagi menjadi luasan, misalkan ini kita bagi luasannya ya. Demikian, cari luasan ini ya. Sehingga nanti luasan ini, luasan segitiga dikalikan jarak ke titik 2. Mengapa ke titik 2? Karena kita mencari deformasi titik 2. Kemudian luas persegi kalikan jarak ke titik 2. Kemudian luas, mana lagi ya, segitiga ini jarak ke titik 2. Oke. Maka akan diperoleh nanti berapa besarnya Y2. Akan diperoleh berapa besarnya Y2. Oke. Berapa besarnya Y2, kemudian berapa besarnya theta. Jangan lupa satuan. Nah, ini ada di animasi. Di animasi ada 2 contoh soal. Ada di animasi. Oke, ini tadi namanya metode luas momen. Metode luas momen. Atau disebut sebagai momen area method. Momen area method. Metode ini apakah nanti digunakan di UTS? Silakan saja. Nanti di UTS saya tidak menentukan harus pakai metode ini atau metode itu. Tapi saran saya menggunakan metode tabel saja. Anda sudah familiar kan dengan tabel, dengan cara superposisi.
Jadi kalau ada dua beban seperti ini, kalau ada dua beban, hitung salah satu. Akibat P1 berapa, akibat P2 berapa, baru jumlah hasilnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak mau nanya Pak, Silakan. kalau misalnya kan ini di contoh yang ini gayanya ada dua, berarti nanti si rumusnya itu ditambah gitu Pak, dicari satu-satu atau Pakai metode apa dulu? misalnya pakai metode yang di tabel Pak, Tabel ya. jadi dicari satu-satu dulu, misalnya yang 26 KN, Ya, nanti ditambah yang 60 gitu Pak. ya. Oh. Jadi akibat dari 26, akibat yang 26, hitung dulu akibat dari 26. Nanti kan ada, apakah ini J1 akibat dari 26. Gimana nulisnya? Akibat 26 kilonewton. J1 sama dengan ini. Akibat 60 kilonewton, Y1 akan dapatkan, nanti jumlahkan. Nah, ini adalah Y total. Y.2. Gitu. Kemudian ditambah lagi nanti, tambah lagi. Akibat dari 60 kilonewton, atau akibat dari urut ya, akibat dari 26 kilonewton, maka akan dapatkan nanti berapa besarnya theta 1. Akibat dari 60 kilonewton akan didapatkan theta 1. Maka nanti akibat dua-duanya baru ditambahkan theta di titik 2. Ini bukan 1 ya, ya oke lah. Ini 2 ya, Y-nya 2, titik 2 semua nih, titik 2, titik 2, titik 2, titik 2, titik 2, titik 2. Gitu. Ya, ditambah itu bersatu. Itu namanya superposisi. Kalau latihan minggu lalu itu ada 5 soal, ada yang superposisi juga. Kerjakan 1 soal saja dari 5 soal, itu latihan yang lalu. Kemudian UTS kembali lagi kerjakan 2 soal saja dari 3 soal UTS. Gitu. Selanjutnya silakan untuk latihan. Soal ini dilanjutkan dengan metode luas momen. Jadi soal ini dilanjutkan dengan metode luas momen area metode. Momen area metode. Kemudian cocokkan hasilnya dengan tabel. Yang dihitung apa? Yang dihitung adalah theta di 2 ini. Theta di sini, theta di 2. Dan deformasi di 2. Ini berapa? Nah, ini berapa? Itu yang dihitung. Jadi yang dicari berapa theta di titik 2 total, kemudian Y titik 2. Akibat beban 26 dan 60. Apakah ini disebut sebagai P1? Apakah ini disebut sebagai P1? Boleh. P1 sama dengan 26. P2 sama dengan 60. Ya, boleh juga. Jadi selanjutnya, latihan kerjakan dengan serius di buku catatan. Ada petunjuknya, ada di animasi video. Lihat animasi ya, di animasi atau video. Oke. Kerjakan serius di buku catatan. Seteliti-telitinya. Ya.
Apakah perlu dikumpulkan? Nggak usah ya, saya percayakan saja. Tapi Anda masing-masing mengerjakan. Masing-masing mengerjakan. Oke. Ada pertanyaan? Bapak izin memastikan, Ya, soalnya tuh yang kemarin, dan itu yang sama sesuai absen ya, Pak? tidak. Beda. Kemarin selesai udah. Kemarin udah selesai kan? Iya, Pak. Yang kemarin udah selesai. Yang sekarang itu untuk latihan, kerjakan soal ini. Penjelasannya di mana? Ada di animasi. Soalnya di animasi seperti ini. Sudah diputar belum ya animasinya? Diulang-ulang aja itu. Tentukan deformasi di titik 2. Tadi kan? Dengan metode luas momen area meter. Kemudian dengan metode tabel. Begitu? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ya. Jadi ini saja. Itu saja. Buka kamera. Belum ada ngisi absen. Masuk semua ya? Masuk semua. Udah materinya itu saja. Biar nggak kebanyakan mampet. Pak, kalau saat ujian nanti satuannya gimana, Pak? Ikuti soal, jangan ubah-ubah. Oke. Itu di tabel paling bawah apa tulisannya? Tabel. Jadi satuan tidak boleh lupa, kemudian dia harus diberi satuan. Kalau theta satuan apa, kemudian defleksi satuan panjang ya apa. Kemudian disamakan dulu satuannya. Kalau ketemu milimeter dengan meter, terserah jadikan apa. Kalau ketemu feet dengan inch, terserah jadikan apa. Ya. Jadi silakan dipelajari soal kemarin. Jadi nanti kalau misalkan tidak ada permintaan khusus di soal, ya gunakan saja itu sesuai dengan soal. Begitu ya, Syarah? Ya, oke. Sekarang lihat di kamera masing-masing. Yuni gimana Yuni kameranya? Dioni? Ya. Andika nggak kelihatan nih. Mata sayanya lagi bengkak, Pak. Oh iya, kenapa? Tapi jangan khawatir, tidak menular kok ya. Ya, oke. Tidak menular di Zoom maksudnya. Ya. 1, 2, 3. Ini kelihatan sedikit. Sekali lagi ya. Elvira. Oke, 1, 2, 3. Kayaknya Rizky mantap. Artinya apa tuh Rizky? Halo Elvira, di mana Elvira ya? Ada Pak, maaf habis dari toilet. Oh iya. Ayo dengarkan tadi ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak bisa ditutup Zoom-nya, kemudian masing-masing melanjutkan tugas tadi ya. Tugas tadi. Putar lagi. Kalau link sudah ada kan ya? Linknya kemarin yang animasi video. Ini kelas
1A KGE. 1A KGE. Kalau link animasi ada? Sudah pernah saya kirim belum ya? Sudah Animasi yang dikirim, Pak. sudah ya. Ya. Dibaca lagi nanti ya. Ada itu YouTube ya. Baca lagi. Hadir semua ya? Hadir semua. Yuni belum absen. Yuni, Teddy, Syara, Syafah, Naufal, Muhammad Tafi, Malimah Dewi, Leoni, Anwar, Andika, Ali Muhammad. Betul kan? Masuk semua ya? Masuk semua. Masuk semua, simpan. Ya, gitu. Cukup? Untuk hari ini cukup? Ceramahnya cukup 1 jam, latihannya 2 jam. Ya. Ada 2 metode tadi. Apakah perlu dikumpulkan atau cukup di catatan? Di catatan aja ya? Iya, Pak. Ya. Tapi ini masing-masing mengerjakan. Baik, Pak. Baik, Oke. Pak. Jadi UTS ada berapa soal? Ada 3 Tiga, soal. Pilih Tiga. 2 soal saja. Ya. Topiknya apa? Tegangan, deformasi, rotasi. Ya, Tegangan tegangan akibat N eksentris ya. dan tegangan akibat moment. Ya. Oke, begitu. Setelah UTS nanti kita bahas soal-soal ini, latihan-latihan tentang lanjutan deformasi balok. Kemudian kolom, tekuk, dan torsi. Ya, buntir. Ya, cukup. Silakan boleh meninggalkan ruang Zoom. Selamat pagi. Baik, selamat Selamat pagi, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak.